Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Mas Muhammad Nur Prabowo Setiabudi MPhil, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, beserta webinar hasil penelitian. Alhamdulillah, kita berterima kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berjumpa kembali dalam serial webinar yang diadakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UIN Sultan Taha Syaibudi Jambi. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, kita berjumpa kembali dalam webinar hasil penelitian. Kali ini adalah serial yang ke-39. Nah, setelah Idul Fitri kemarin, ini baru yang pertama. Dan setelah ini, insya Allah kita akan rutin lagi setiap Kamis. Bapak Ibu, kita beruntung pada hari ini ada Mas Muhammad Nur Prabowo Setiabudi SPhil, MPhil, yang akan menemani kita dalam webinar. Beliau akan mempresentasikan riset beliau bertema harmoni dalam keragaman, jejak budaya toleransi di Manado, Bali, dan Bekasi. Perlu saya sampaikan bahwa Mas Muhammad Nur Prabowo Setiabudi adalah peneliti di Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya atau PMB, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, dulu namanya LIPI. Beliau merupakan alumnus UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. S1 diselesaikan di 2 kampus tersebut, lalu kemudian S2 juga diselesaikan di Universitas Gadjah Mada, juga jurusan filsafat. Bapak Ibu, Mas Prabowo ini punya banyak karya yang beliau sangat produktif sekali. Di antaranya misalnya, kira beliau menerjemahkan dan menyunting buku. Jadi ini kerjaan yang menerjemah itu juga pekerjaan yang rumit, butuh konsistensi, dan saya kira beliau menerjemahkan sekaligus menyunting bukunya Abdullah Said yang terkenal, ya, berjudul Pemikiran Islam, sebuah pengantar. Lalu juga menyunting bukunya Karel Stenbring. Saya kira ini terbitan baru, Mas, ya. Dulu pernah terbit sebelumnya kalau nggak salah. Ya, mungkin dicetak ulang. Iya, cetak ulang ya. Jadi sebelumnya kalau nggak salah diterbitkan Sukapres dulu, tahun-tahun 90-an. Ya, Nabi Isa dalam Al-Quran, sebuah interpretasi outsider atas Al-Quran. Karya Karel Stenbring. Ya, beliau orang Belanda, pernah menjadi dosen di UIN Sunan Kalijaga dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mas Prabowo juga menulis buku-buku filsafat yang banyak, misalnya pengantar filsafat politik, pengantar filsafat hukum, filsafat agama, juga pengantar studi etika kontemporer. Nah, beberapa buku terbaru misalnya juga tentang Pancasila, Pancasila dalam diskursus, sejarah, ideologi, filosofi bangsa, nasionalisme ala milenial, dan seterusnya. Lalu terakhir yang sama Pak almarhum Muhammad Hisam, menulis atau menyunting globalisasi dan transformasi sosial budaya, pengalaman Indonesia. Bapak Ibu, hari ini webinar akan berlangsung selama kurang lebih 2 jam. 1 jam pertama narasumber Mas Muhammad Nur Prabowo Setiabudi akan menyampaikan risetnya tentang harmoni dalam keragaman, jejak budaya toleransi di Manado, Bali, dan Bekasi. Sengaja waktunya agak panjang, 1 jam pertama, supaya kita bisa tahu dalam tanda petik secara tuntas riset beliau,
apa namanya, pengumpulan datanya bagaimana dan macam-macam latar belakang dan seterusnya, hasilnya bagaimana dan seterusnya. Setelah itu baru kita akan berdiskusi tentang topik yang beliau tulis. Bapak Ibu, webinar ini nanti akan juga apa namanya, akan diunggah di YouTube LPPM UIN Jambi. Jadi Bapak Ibu yang ketinggalan bisa apa namanya, bisa menonton ulang di situ. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan selama apa namanya, pemaparan oleh narasumber, Bapak Ibu bisa menyampaikan di kolom chat. Dan setelah itu jika Bapak Ibu mau bertanya silahkan raise hand atau menghidupkan mic dan bertanya langsung. Mas Prabowo, tanpa panjang mukadimah yang sudah panjang, silakan memaparkan riset jenengan soal harmoni dalam keragaman jejak budaya toleransi di Manado, Bali, dan Bekasi. Ini kota-kota yang menarik, ya, kota-kota yang cantik kalau kita ke sana, Manado dan Bali, dan Bekasi juga lah kota yang menarik sekali. Silakan Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas atas kesempatannya. Bapak Ibu sekalian, rekan dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan tentu salam sehat untuk kita semuanya. Semoga Bapak Ibu sekalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya bersyukur dan alhamdulillah diberi kesempatan untuk sharing dengan rekan-rekan semuanya. Sebetulnya ini kondisinya ada keterbatasan ya, karena saya sedang di lapangan, tapi karena kemarin saya ditugaskan oleh yang saya hormati, teman saya yang saya kagumi dan takzimi ini, Mas Abid, saya siap, ya, mau diapain aja saya siap. Oke, hari ini saya ingin sharing karena saya diminta untuk bercerita dan sharing tentang temuan atau katakanlah penelitian saya. Saya coba memaparkan lagi atau mempresentasikan hasil penelitian yang saya lakukan. Sebetulnya bersama teman-teman ya, bukan saya sendiri, tahun 2020. Jadi sebetulnya penelitiannya sudah perlu diupdate lagi, penelitian lapangan kualitatif ya, tahun 2020. Semoga ini masih bisa kita diskusikan dan relevan gitu. Untuk supaya sistematis, saya mencoba membuat PowerPoint dan saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Tampil nggak ya, Mas ya? Tampil, Mas. Bagus. Oke, nah. Oke. Bapak Ibu sekalian, ini saya mewakili tim ya. Saya kebetulan kolaborasi dan bekerja sama ya dengan beberapa teman-teman di kampus. Saya Muhammad Prabowo Setiabudi, ada Mas Hendri Gunawan, ini orang Manado, peneliti dari Manado, Mas Rushdie Pati, itu juga dari BRIN, Hidayatullah Rabbani, dan juga dari BRIN. Nah, saya petik judulnya hari ini Harmoni dalam Keragaman, dari judul buku yang kami tulis dan pesan-pesan toleransi. Itu judul kecil kita akan bicara tentang toleransi, karena topik utamanya sebenarnya adalah terkait dengan toleransi. Dan buku ini sudah diterbitkan oleh Obor di Jakarta, dan barangkali di toko buku di Jambi juga sudah tersedia, di toko-toko buku semacam Susul Agensi dan lain sebagainya. Nah, karena terkait dengan cerita ya, saya perlu flashback lebih dahulu mengapa sebetulnya
kita perlu flashback ya, karena pikiran yang ada dalam orang seringkali merupakan hasil dari satu inspirasi personal yang dia dapatkan dari perjalanan hidupnya. Jadi satu ide itu kemudian muncul dalam pikiran, itu merupakan buah dari inspirasi pengalaman dia dalam interaksinya bersama orang lain, bersama dengan lingkungan sekitarnya. Nah, kebetulan saya sebelum menjadi peneliti di BRIN itu sempat berinteraksi dengan beberapa orang, ya, dipertemukan lah, bukan saya bertemu tapi dipertemukan dengan beberapa orang yang saya kira memberikan inspirasi tentang toleransi itu, ya. Salah satu yang pantas saya sebut tentu Pak Karel Stenbring, ya, tentu kita dengan beliau meninggal beberapa waktu yang lalu. Beliau menulis Nabi Isa dalam Al-Quran. Secara personal saya turut berinteraksi selama menerjemahkan buku beliau itu, dan yang saya kagumi dari toleransi beliau adalah ketika beliau sebagai seorang peneliti, ya, datang langsung ke pesantren, yang notabene beliau seorang Katolik, ya, datang langsung ke pesantren dan berdiskusi secara cair dengan kiai tentang, ya, sesuatu yang fundamental dalam agama, soal Trinitas dan seterusnya. Dan saya anggap karya ini buah pikir beliau. Bahkan saya seorang Muslim pun saya tidak bisa membuat karya tafsir, tapi beliau seorang Katolik itu mampu menciptakan karya tafsir. Jadi di situ banyak, ada 10 topik, 20 topik tentang Nabi Isa dalam buku tersebut, dan membuat saya kagum luar biasa bagaimana seorang outsider, ya, tidak defensif tetapi penuh respect di dalam membahas tentang kitab suci. Sebagian orang mungkin ketika merasa ketika dibahas oleh orang, ya, kadang orang luar mungkin akan lebih sensitif gitu, dan mungkin akan penuh curiga. Gitu, ya. Yang kedua juga inspirasi bagi saya dalam hal toleransi adalah, ya, dipertemukan juga dengan Pak Abdullah Said itu, ya. Saya kira beliau termasuk yang pemikir yang up to date, ya, yang kontemporer, yang sampai sekarang masih banyak dibicarakan orang. Beliau juga sangat terbuka, toleran, ya, terbuka, dan saya kira masuk dalam jajaran pemikir kontekstualis, ya, kontekstualis dalam penafsiran keagamaan itu. Nah, beliau sangat terbuka, dan dari buku yang kemudian saya edit dan saya terjemahkan bersama teman-teman ini, saya jadi tahu sedikit banyak tentang warna-warni pemikiran di dalam Islam. Bahwa Islam itu ternyata juga bervariasi, mulai dari yang radikal sampai yang ekstrem yang lain mungkin, gitu, ya. Artinya warna-warni pemikiran itu yang kemudian saya dapatkan ketika membuat buku ini. Nah, pengalaman ngantri, ya, sambil belajar tentang pemikiran kontemporer itu saya tuliskan di dalam sebuah tulisan jurnal, Contemporary Pesantren, A Case Study of Pesantren Baitul Hikmah Jakarta. Artinya dari pengalaman itu kemudian saya tuliskan. Nah, di kampus saya juga bertemu dengan figur yang sangat toleran, juga saya kira Profesor Damarjati Supajar ini orang yang berasal dari kalangan kebatinan tetapi diterima dalam semua keagamaan, kelompok keagamaan, ya. Beliau terbiasa di kelompok-kelompok, bahkan kelompok Ahmadiyah, kelompok Syiah, ya, berkawan baik dengan Jalaluddin Rahmat dan lain-lain. Kebetulan saya sedikit banyak membaca dan meneliti pikiran-pikiran beliau, sehingga itu menjadi inspirasi bagi saya. Buku yang pantas dibaca adalah Mawas Diri, ya, dari diri yang tanggal ke diri yang diakui disamakan, yakni diri yang terus terang terus. Tapi genrenya saya kira buku ini adalah tasawuf dan filsafat. Saya kira teman-teman yang bergelut dalam bidang itu akan nantinya tertarik. Itu figur yang sangat toleran dan inklusif, terutama di dalam relasi, ya, dengan budaya, agama dan budaya, ya, agama dan kebudayaan. Beliau orang yang Javanese, ya, orang yang berasal dari latar belakang Jawa, tetapi sangat-sangat inklusif dalam pemikiran keagamaan. Nah, kemudian dalam perjalanan saya juga dulu saya ngajar, Mas Abid, saya ngajar di Brawijaya, terutama di mata kuliah MKWU, ya, mata kuliah dasar itu. Yang kita pikirkan adalah bagaimana menanamkan tentang karakter building, ya, toleransi dan seterusnya.
itu juga menjadi salah satu asbab wurud lah katakanlah gitu dari tulisan-tulisan saya, sehingga saya perlu memikirkan tentang bagaimana membangun karakter itu. Akhirnya saya tuliskan 2 buku, pengantar studi etika kontemporer, ini lebih kepada bahasan tentang pengantar umum kajian etika, etika. Di situ juga salah satunya yang aktual adalah tentang toleransi kan. Terus yang kedua, ini terinspirasi oleh filsafat Aristotelian. Nah, kalau kita bicara moderasi agama misalnya itu sebetulnya inspirasinya juga salah satunya dari buku Aristoteles yang Nicomachean Ethics. Nah, sedikit banyak saya mencoba meskipun ini belum final untuk kemudian menuliskan dalam format sebuah buku tentang etika keutamaan virtue. Nah, ini menjadi dasar penguatan teori saya bagaimana kemudian kita membicarakan toleransi itu dalam berbagai segmennya. Toleransi sebagai struktur, toleransi sebagai kebijakan, ya, toleransi juga sebagai karakter individu, sebagai tindakan individu, moral seseorang, tindakan individu. Jadi barangkali yang menghendaki file-file atau buku boleh saya kirimkan. Nah, belakangan saya dipertemukan juga dengan literatur ini oleh teman saya, seorang filsuf kontemporer ya, namanya Rainer Forst, ya, filsuf kontemporer dari Jerman, dari generasi Mata Frankfurt, pasca emas. Dan beliau menulis buku yang sangat-sangat tebal dan saya akui saya belum mampu membaca secara tuntas, terlalu berat bagi saya, tetapi paling tidak sampai sekarang masih terus mencoba mempelajari ya, pikiran-pikiran dia, terutama karena dia terkenal dengan kajian toleransi kan, toleration in conflict past and present. Jadi beliau melakukan kajian toleransi historis dan normatif dan historis, ada normativitas dan historisitas tentang sejarah toleransi di Eropa dan bagaimana praktek-praktek sejarah itu kemudian dikonstruksi menjadi satu teori. Nah, buku ini yang kemudian menginspirasi untuk menulis atau memfokuskan riset saya tentang praktek-praktek toleransi lah. Salah satunya membuahkan apa yang saya sampaikan tadi, harmoni dalam keragaman. Nah, teman-teman yang tertarik untuk membaca lebih lanjut Rainer Forst, karena ini di Indonesia sepertinya baru muncul kemarin di tulisannya Pak Zain Abidin Bashir, juga beliau sempat banyak. Itu sangat menarik. Barangkali teman-teman nanti tertarik untuk mengembangkan. Tapi kemudian dari bacaan saya yang sederhana ya, masih sederhana terkait pemikiran Rainer Forst itu saya tuliskan dalam book review di jurnal, ada 2 jurnal, tetapi yang mungkin lah itu konsep dan matra konsep toleransi dalam pemikiran Rainer Forst itu, yang kemudian saya gunakan sebagai framework untuk kajian penelitian, praktek penelitian. Saya menemukan beberapa landasan teoritis katakanlah itu. Ya, logika deduktif saya seakan-akan mengarahkan saya untuk kemudian meneliti praktek-praktek itu. Di Indonesia kemudian itu bisa tidak membicarakan tentang angka ya dalam toleransi, tapi lebih banyak membicarakan tentang makna-makna, tentang aspek-aspek kualitatif ya. Nah, kemudian dipertemukan juga dengan ya kebetulan ini senior, beliau menulis buku tentang menemani minoritas ya, paradigma Islam tentang keperpihakan pada pembelaan yang lemah. Nah, beliau menginspirasi di dalam hal mengoptimalkan toleransi itu ya, sampai pada tataran pembelaan terhadap minoritas. Itu hasil karya disertasi beliau ya. Saya kira teman-teman juga sudah cukup familiar, dan beliau pidato profesornya tentang agama, kultur, intoleransi, dan dilema minoritas di Indonesia. Beliau sangat akrab dalam hal kajian minoritas. Kemudian saya tuliskan di dalam jurnal memperlebar batas toleransi dan membela hak-hak minoritas. Nah, itu satu review. Jadi saya mencoba membiasakan untuk ketika membaca buku terus kemudian direview. Belakangan juga memperkuat background teoritis itu yang paling penting juga mungkin nanti teman-teman duduk itu di UIN dan di UGM sempat muncul gagasan tentang postulate tolerance ya.
tantangan baru dialog Muslim Kristen di Indonesia dan Belanda, itu yang digawangi oleh teman-teman di CRCS dan di UIN Sunan Kalijaga. Kebetulan saya beberapa kali mewawancari Pak Robert Setio ya, dan ini dijadikan salah satu acara 2 tahunan dialog Indonesia dan Belanda ya. Kemarin PCINU melaksanakan conference 2 tahunan di Belanda, selalu membicarakan tentang conflict tolerance. Artinya ini satu ide yang sedang dikembangkan. Apa itu conflict tolerance? Nanti mungkin bisa kita elaborasi. Intinya adalah toleransi yang membutuhkan pengorbanan tertentu ya, toleransi yang. Beberapa kegiatan penelitian saya itu di BRIN itu ya lebih fokus pada bagaimana penguatan toleransi dan kontekstualisasinya. Buku Harmoni dalam Keragaman, konsepsi conflict tolerance. Saya juga mencoba membahas tentang ekotoleransi, bagaimana manusia itu toleran terhadap alam semesta, terhadap lingkungan, gitu ya. Dan tahun ini kami mengangkat topik tentang moderasi dan toleransi. Ini masih berjalan tahun 2020. Dan terutama kami punya kelompok riset agama dan masyarakat sipil. Nah, nanti teman-teman di LPPM, terutama di Jambi ini, kami ingin sekali nanti kalau kolaborasi tahun depan atau kalau nanti rumah program sudah dibuka, kami ingin sekali ya kolaborasi dengan kelompok peneliti agama di BRIN. Apalagi kita sudah kenal gitu ya, Mas Alf. Nah, ini terkait moderasi dan toleransi. Yang ingin saya bahas mungkin selanjutnya adalah harmoni dalam keragaman jejak budaya toleransi di Manado, Bali, dan Bekasi. Buku ini sebetulnya hasil penelitian yang disponsori oleh Insinas. Ya. Saya kira teman-teman sudah familiar dengan Insinas. Itu kalau nggak salah Kemenristek ya, waktu itu Kemenristek ada pendanaan Insinas, dan saya bikin proposal sederhana, kok tiba-tiba saya tak terduga itu lolos gitu loh. Jadi sehingga ya mau nggak mau harus dilaksanakan, dan akhirnya jadi, meskipun ya perlu dilanjutkan tetapi belum sempat. Ini kerja bersama teman-teman, jadi saya tidak bisa mengklaim ini hasil penelitian saya. Jadi ada 7 bab nanti kalau teman-teman baca, itu ada pendahuluan tentang konteks dan konsep tentang toleransi, ini semacam literatur review dan landasan teoritisnya. Terus kemudian Mas Hendri Gunawan, ini juga peneliti di Manado, menulis tentang kerukunan umat beragama di Kota Manado. Dan saya menulis tentang salah satu ya mungkin disebut sebagai ikon toleransinya di Bali, yaitu di Buddha Mandala Bali. Pun ketika saya tanya ke beberapa orang, ternyata banyak juga yang tidak tahu ternyata ada Mandala. Terus yang ketiga, saya juga nulis tentang Kampung Sawah, yang kemudian mereka mendeklarasikan diri sebagai penjaga gerbang toleransi di Indonesia. Ini saya kira sering muncul di TV ya. Informasinya sudah banyak saya kira tentang Kampung Sawah, dan ini hanya memperkaya saja, memperkaya. Dan teman-teman dari latar belakang keilmuan yang lain menulis analisis sejarah, sosiologi, dan komunikasi. Nah, ketika kita bicara toleransi, kegelisahan saya adalah pentingnya narasi-narasi yang berorientasi pada intoleransinya. Itu kurang memberikan bobot pada aspek toleransinya. Sehingga wacana yang lebih sering diangkat adalah wacana tentang tingginya tingkat intoleransi di Indonesia, ya, tentang maraknya konservatif, maraknya radikalisme, dan seterusnya. Memang topik-topik semacam itu seksi sih. Artinya bisa menggugah emosional seseorang dan jiwa, sehingga mungkin itu akan lebih banyak dilirik. Tetapi saya mencoba melihat pada aspek yang lain ya, aspek konstruksi toleransinya, yang mungkin belum banyak dibicarakan, atau saya yang mungkin kurang bisa. Jadi menurut saya masih penting untuk membicarakan toleransi, aspek toleransi itu. Terus yang kedua, momentumnya adalah momentum pemajuan kebudayaan. Karena Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 itu salah satunya mengatur tentang bagaimana kita memajukan budaya kita, budaya Indonesia, yang sering disebut sebagai Zamrud toleransi.
banyaknya mutiara-mutiara manikam yang terpendam di dalam pulau-pulau di Nusantara, dan di situ ada salah satu mutiara yaitu toleransi, ya, toleransi. Itu ingin diakses, didata, kemudian dikomunikasikan, mengkaji, mengembangkan, melindungi, memanfaatkan, dan membina kebudayaan nasional. Ya, riset ini sifatnya eksploratif, ya, eksploratif untuk menggali simpul-simpul toleransi di Indonesia. Dan meskipun begitu, kita tidak memungkiri tantangan intoleransi yang ada itu cukup tinggi, ya, bahwa menguatnya conservative tone sebagaimana ditulis oleh misalnya Martin van Bulmesen, terus kemudian Najib Burhani dan kawan-kawan, itu tentu menjadi pemikiran juga. Sehingga saya mencoba norma. Nah, nanti mungkin teman-teman yang punya kesempatan bisa merujuk ke tulisan ini, konsep dan matra konsep toleransi. Ya tujuannya menyeimbangkan narasi, ya saya tadi mengisi gap literatur tentang toleransi dan memperkaya diskursus tentang toleransi yang menurut saya, ini hemat saya, masih minus di Indonesia. Orang lebih banyak membicarakan tentang intoleransi, tapi bagaimana toleransi misalnya dalam bingkai Pancasila, bagaimana toleransi di dalam Islam, bagaimana toleransi itu perlu juga mendapatkan porsi. Dan terutama melihat modus dan membaca konsepsi toleransi yang terjadi di berbagai tempat. Ini sifatnya kajian analitis dan konseptual, bahwa ada konsep toleransi, ada interpretasi tentang toleransi itu, sehingga muncul satu konsepsi tentang toleransi. Nah, pada bab yang pertama itu saya mencoba mengelaborasi tentang apa yang dimaksud tentang toleransi. Nah, kalau saya memetik Rainer Voss, itu lebih mudah dipahami sebagai tindakan moral daripada sebagai value. Jadi dia menganggap toleransi itu sebetulnya tindakan, bukan nilai itu sendiri. Dia adalah moral action. Ya, ada atribut ada landasan ada katakanlah elemen-elemen di dalamnya, yaitu pertama ketika kita membicarakan toleransi itu ada konteks. Dalam konteks apa kita bicara toleransi? Seringkali di masyarakat ketika saya wawancara, ketika saya tanya bagaimana pendapat Anda tentang toleransi, itu seringkali yang muncul pemahamannya toleransi agama. Padahal toleransi bisa muncul dalam berbagai konteks, dalam konteks sehari-hari, dalam konteks budaya. Kemarin ketika saya ke Tengger itu ada sebagian masyarakat yang mampu toleran terhadap kelompok agama, tapi kurang mampu toleran terhadap budaya setempat. Nah, ini juga ada lagi juga toleransi dalam konteks politik, ya. Kita toleran terhadap apa yang ya di lingkungan kita, gitu ya. Kan semata-mata toleransi agama. Terus yang kedua, objection komponen. Ini yang kalau kita toleran terhadap apa? Nah, itu juga suatu pertanyaan mendasar. Toleran terhadap misalnya perbedaan paham keagamaan, toleran terhadap apa, ya. Ini problem mendasar, aspek dasarnya. Acceptance komponen, ini juga penting. Kalau sudah kita tidak setuju, toleransi kemudian mengapa kita kemudian harus menerima apa yang tidak kita setuju itu. Nah, itu ada aspek situ dalam elemen toleransi itu. Ada aspek acceptance toleransi. Nah, pada batas tertentu akhirnya sampai kepada rejection komponen. Ketika kita sudah sampai pada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang kita tidak bisa menerima yang kita anggap keliru itu, maka disitulah sampai kepada rejection, sampai pada bahasan tentang batas toleransi, rejection komponen. Dan toleransi itu biasanya disebut toleran karena dasarnya adalah voluntarily, ada kehendak bebas. Kalau toleran yang dipaksakan itu akhirnya nanti menjadi toleransi yang semacam toleransi yang represif, gitu ya. Toleransi yang kata Herbert Marcuse itu toleransi yang represif, toleransi yang dipaksa. Ada konsep semacam itu. Terus yang paling penting di dalam elemen toleransi itu adalah reasoning atau kemampuan intelektual. Ini yang susah.
yang susah pada aspek ini menurut saya. Bagaimana membangun kemampuan intelektual individu seseorang sehingga dia mampu toleran. Karena tanpa justifikasi rasional itu orang akan mudah terjebak di dalamnya, itu tadi intoleransi. Untuk sampai kepada ruang toleransi, maka dia perlu penalaran, pengayaan wacana, kemudian pergaulan yang luas, ya interaksi dengan berbagai elemen kelompok sosial, sehingga dia memiliki wawasan yang luas, kemampuan reasoning, dan pemahaman yang komprehensif, sehingga dia tidak akan menjadi orang yang sumbu pendek, dikit-dikit salah, dikit-dikit kafir, dikit-dikit masuk neraka, gitu. Ya, menjadi kelompok-kelompok yang eksklusif. Ini konsep toleransi. Nah, interpretasi terhadap beberapa konteks ini tadi, terhadap elemen ini akhirnya menghasilkan, ini saya share sedikit sebagai framework kajian tentang toleransi saya, yaitu berbagai matra toleransi, ya, berbagai matra toleransi. Ada yang saya sebut ada yang disebut oleh Rainer Voss sebagai toleransi yang permisif. Ini terjadi biasanya dalam relasi mayoritas dan minoritas, dalam konteks hubungan mayoritas dan minoritas dalam satu komunitas. Jika ada orang kelompok minoritas misalnya datang dalam satu wilayah misalnya, sehingga dia kemudian dihadapkan pada aturan tertentu, sehingga kelompok minoritas yang datang tadi sebagai pendatang tadi ditolerir oleh kelompok mayoritas tempat dengan syarat bla 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 bla. Orang kelompok Yahudi boleh hadir di satu komunitas Muslim dengan syarat bla bla bla, nggak boleh mendirikan tempat ibadah dan seterusnya. Nah, di situ ada toleransi di situ, tetapi sifatnya permisif. Kenapa dikatakan permisif? Karena toleransi di situ diwujudkan dalam bentuk memberikan permisi, memberikan kebebasan terbatas kepada satu kelompok minoritas tertentu dengan syarat-syarat yang ditentukan biasanya oleh kelompok mayoritas. Nah, akhirnya menciptakan toleransi yang permisif yang ya karakternya masih majoritarian begitu. Yang seringkali dikritik oleh ya tadi tokoh-tokoh yang saya sebut, Mas Najib, ya dikritik toleransi yang masih mayoritas. Memang ada toleransi, tetapi subjek utamanya adalah kelompok toleran, dan itu lebih represif karakternya. Nah, tuntutannya adalah kelompok mayoritas berkuasa memberikan kebebasan kepada kelompok minoritas bagi yang dikuasai untuk mengakui kekuasaan mayoritas. Nah, penerimaannya adalah penerimaan yang bersyarat dan eksklusif. Ini yang seringkali menciptakan apa ya, perusahaan sosial itu karena kita terjebak dalam kondisi relasi majoritarian ini. Sehingga yang terrepresi adalah kelompok-kelompok minoritas tempat. Sulit bangun tempat ibadah, ya kan? Kemudian munculnya stigma-stigma yang kuat di masyarakat sebagai sekte-sekte yang sesat dan seterusnya. Termasuk isu-isu pengakuan agama di Indonesia juga. Yang berikutnya toleransi koeksistensial. Ini juga toleransi yang didasarkan pada kepentingan tertentu dua kelompok pihak. Ya, biasanya didasari oleh karena saya punya kepentingan, Anda punya kepentingan, maka ayo kita toleran satu sama lain. Saling menjaga kepentingan satu sama lain. Akhirnya menjadi toleransi yang bentuknya adalah koeksistensi, ya, kerjasama. Ya damai-damai saja antara kita berdua. Gitu. Tapi toleransi yang model semacam ini juga akhirnya menjadi rentan, ya, ketika kepentingan masing-masing itu terganggu, akhirnya kerjasama yang sudah terjalin itu menjadi rusak lagi, menjadi destruktif lagi, jadi konflik lagi. Nah, toleransi di sini modusnya adalah menjaga. Saya mungkin keliru, tetapi dugaan saya ketika kita bicara tentang kerukunan umat beragama itu sebetulnya secara paradigmatik masih terjebak di dalam toleransi yang koeksistensi ini. Kalau sudah damai terus ngapain? Kalau sudah nyaman terus ngapain? Tetapi nanti kalau suatu saat kepentingan kita misalnya terganggu, nanti konflik lagi. Jadi paradigma kerukunan umat beragama itu sebenarnya masih bisa dilampaui dalam pengertian ini. Masih bisa dilampaui. Bukan hanya kerukunan yang ingin kita capai di dalam toleransi. Nah, ini terus kemudian ditawarkan paradigma yang ketiga, yaitu toleransi respektif. Toleransi yang diinginkan adalah penghargaan setiap orang terhadap otonomi individu dan kesederajatan di dalam ruang politik yang dinaungi oleh kesepakatan legal dan politik. Nah,
tuntutannya adalah bagaimana setiap orang saling menghormati sebagai warga komunitas yang setara secara politik dan hukum, mengakui otonomi individu, menghargai terhadap kesetaraan dan keadilan. Di sini adalah kesetaraan. Bagaimana memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh agama-agama, misalnya agama-agama di Indonesia yang sampai sekarang masih timpang. Sebagian kelompok diakui, tapi sebagian kelompok boleh statusnya tidak diakui, tapi boleh kembang, tetapi tidak setara gitu ya. Dan di sini modusnya adalah menghormati, ya, menemani, terutama keberpihakan kepada kelompok minoritas yang selama ini tidak dilakukan secara setara. Nah, buku-buku semacam menemani minoritas, ya, advokasi di kelompok minoritas itu mungkin bisa ditempatkan dalam frame toleransi yang seperti itu, yang lebih optimum daripada sekedar menjaga koeksistensi. Tetapi kalau merugikan kelompok minoritas itu mungkin juga jadi toleran, ya. Nah, yang keempat, kemudian ada tuntutan untuk toleransi yang mungkin lebih matang lagi, yaitu toleransi yang secara etis saling mengakui keyakinan, pandangan etis, praktek hidup sebagai sama benarnya dan dalam dirinya sendiri mengandung kebenaran dan kebaikan. Ini ada nuansa relativisme moral di dalamnya, sehingga kata kuncinya di sini adalah mengakui kebenaran yang lain. Jadi meskipun kita berbeda, meskipun ada perbedaan, tapi bukan kerukunan yang dicari, bukan pula sekedar menjaga koeksistensi, bukan menghormati, tapi bagaimana mengakui dan menghargai pandangan-pandangan moral yang fundamental di dalam kelompok yang lain. Tatarannya di sini adalah sampai mengakui bahwa pandangan moral mereka adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang bermakna gitu dan patut untuk diadopsi. Sehingga pandangan yang toleransi yang pertama ini eksklusif, yang kedua lebih inklusif, yang ketiga lebih inklusif lagi, dan kata Daniel Foss yang keempat ini sifatnya lebih relativistik, ya, relativistik pluralis. Teman-teman yang tertarik untuk mengkaji ini, makna toleransi ini silahkan nanti. Nah, ini juga buku riset yang menjadi inspirasi Indonesia sebagai zamrud toleransi, ya. Terus kemudian, nah ini saya mulai sedikit masuk tentang penelitian. Nah, ada buku penelitian ini melengkapi penelitian kami penelitian sebelumnya, yaitu penelitian tentang kondisi toleransi di Bekasi, Manado, dan Bali. Ya, ada 3 chapter yang kami bahas di sini. Yang pertama di Puja Mandala. Puja Mandala itu di Bali, ya, ada 5 tempat ibadah yang menjadi satu bangunan gitu, yang sering disebut sebagai ikon toleransinya orang Bali. Dan itu memang di tempat itu atmosfer multi religiusnya itu memang kuat, ya, atmosfer religius yang kuat. Nah, menurut saya iklim toleransi yang di situ adalah eksistensial, karena Puja Mandala itu dulu latar belakangnya adalah ketika Bali itu kemudian menjadi destinasi para pekerja urban yang datang ke sana, terus kemudian mereka datang dan seringkali kesulitan di dalam beribadah. Akhirnya pemerintah memberikan semacam konsesi lahan untuk dibuat sebagai tempat ibadah bersama kelompok minoritas. Yang Hindu tidak ada soal di situ karena tetapi kelompok-kelompok minoritas Muslim, Kristen, Katolik, dan lain sebagainya waktu itu sangat minoritas di akhir era Orba itu, ya. Tidak ada semacam afirmasi dari pemerintah untuk membangun tempat ibadah bagi kelompok-kelompok minoritas di Papua itu, ya. Nah, situasi yang awalnya dilema gitu, kalau bahasa istilahnya Mas Najib, dilema minoritas, akhirnya kemudian diatasi pelan-pelan, diatasi sedikit-sedikit. Ada swadaya pemerintah menyediakan lahan, kelompok-kelompok agama menyediakan bangunan dan uangnya. Gitu.
Meskipun begitu sempat ada penolakan ya dari kelompok Hindu, terutama kelompok konservatif, yang menganggap itu kan bukan urusan kami sebagai orang Hindu, itu kan kepentingannya kelompok minoritas. Sehingga sempat ada penolakan dan akhirnya dinegosiasi lagi, akhirnya sampai sekarang terbangunlah 5 tempat ibadah itu menjadi satu, yaitu sebetulnya Buddha Mandala, lingkaran pemujaan. Nah, jelas kalau dari tata ruangnya memang di situ dibangun ada ruang privat, ada ruang publik ya. Ruang privatnya masing-masing, ruang keagamaan masing-masing tempat ibadah itu menjadi ruang privat, tapi ketika di depan itu menjadi ruang publik. Nah, di masjid Buddha Mandala itu toanya, kita sering kali kontroversi soal toa. Kalau di situ toanya itu pakai toa dalam. Jadi mereka menyesuaikan diri toa suara dalam. Nah, di situ juga yang menarik juga pada aspek norma dan simbol. Norma dan simbol, seringkali ucapan-ucapan selamat untuk merayakan hari raya itu menjadi suatu kebiasaan di situ. Muslim mengasih selamat kepada kelompok Kristen, mengasih selamat kepada yang Hindu dan seterusnya. Nah, di situ ada ajaran tentang kasih, tentang dharma, satkerti, tatwam asi, mudita cita, dan tasamuh. Nah, saya kira ini bahasan-bahasan yang tidak semua orang doyan yang bahas tentang filsafat yang seperti ini ya, tentang dharma, satkerti. Tapi itu secara teoritis di dalam kajian toleransi itu menjadi norma ya, menjadi norma yang menjadi justifikasi dalam praktik toleransi. Nah, yang menarik sebetulnya di sana adalah dialog lintas iman yang dikembangkan. Tidak semua orang mampu melakukan dialog itu ya dalam membangun toleransi. Toleransi yang sampai pada tataran dialog itu, kalau kata Pak Robert Setio, itu karena sangat mempertaruhkan keyakinan. Ketika kita sampai pada dialog dan kemudian kita terjebak dalam satu kita sudah mentok, itu keyakinan kita menjadi goyah, itu orang akan meninggalkan keyakinannya. Itu pertaruhannya, sehingga dialog agama lintas iman itu menjadi konsumsi bagi causes tolerance, bagi toleransi yang mahal itu ya. Mahal taruhannya kalau orang dialog agama lintas iman itu. Karena dia harus bicara sesuatu yang fundamental dalam keyakinannya kepada orang lain yang berbeda agama. Barangkali tidak bisa menerima ya. Ada religious experiences atau pengalaman tertentu ketika saya berkunjung ke sana, ketika sholat Jumat, sedang dilaksanakan sholat Jumat, pada saat yang sama gereja sebelah membunyikan lonceng ya di jam 12. Yang satu mulai khotbah, yang sana membunyikan lonceng. Itu bagi saya itu pengalaman yang menarik ya. Suatu pengalaman batin ketika bagaimana dua agama kemudian berinteraksi. Ini kegiatan FKUB di Bali, dan kita bertemu dengan tokoh-tokoh MUI, PDHI, PGI, Walubi, FKAU, dan seterusnya. Dan saya mewawancarai Bimas Hindu di sana. Salah satu aspek yang sangat penting menurut mereka adalah pendekatan budaya di dalam membangun suatu toleransi. Yaitu ya maksudnya seni, filsafat, ilmu pengetahuan gitu. Seni, manfaatnya mempelajari seni adalah agar hati seorang menjadi lebih lembut ya. Filsafat, mempelajari filsafat agar mampu memahami berbagai macam pemikiran sehingga dia menjadi lebih inklusif gitu ya. Dan pentingnya ilmu pengetahuan adalah mampu bagaimana mengatur sosial, tata kelola sosial dan terus. Itu opini yang kemudian kami tangkap di sana. Nah, sehingga kami memaknainya, kalau saya memaknainya Buddha Mandala itu sebagai solidaritas atau penerimaan kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas di Bali. Ya. Kita mengakui bahwa di Bali masih banyak persoalan-persoalan minoritas, tapi Buddha Mandala ini setidaknya memberikan kita
satu contoh bagaimana kelompok minoritas menerima kaitan minoritas di satu tempat, ya, dengan penerimaan yang tentu bersyarat. Ya, misalnya tadi itu ya, kalau mau membangun masjid di sini, toanya jangan keras-keras, gitu. Itu artinya penerimaan syarat. Yang sama. Tapi ada beberapa catatan dari pengamatan saya di Puja Mandala. Waktu saya ke sana, saya tidak menemukan kelompok Muslim mengucapkan selamat Hari Raya Galungan. Sementara kelompok Kristen mengucapkan Hari Galungan. Saya jadi bertanya-tanya, ini ada apa? Apa hubungan kelompok Muslim? Tentunya ada unsur juga terhadap yang lain. Kemudian ada stereotip tertentu terhadap kelompok minoritas Muslim, ya, terutama pasca bom Bali, ya, sampai sekarang stereotip Muslim itu masih selalu saja tayang. Nah, terus kemudian belum teruji sejauh mana toleransi di kalangan umat dan individu. Jadi kalau di Puja Mandala, ya boleh jadi ustadznya toleran, tapi umatnya bagaimana? Artinya sejauh mana toleransi itu kemudian membumi di kalangan umat beragama, itu juga masih menjadi pertanyaan juga. Saya juga terdengar di sana ketimpangan laten, terutama dalam hal birokrasi. Kalau urusan kelompok Hindu katanya mudah, tapi kalau urusan kegiatan kelompok Muslim ya sulit, gitu. Itu menjadi pertanyaan juga. Nah, akhirnya terakhir catatan saya adalah Puja Mandala itu sudah menjadi semacam tempat ziarah spiritual, ya. Ziarah spiritual karena orang-orang ingin berkunjung kayak seperti Raja Salman, kedutaan Inggris dan terusnya ke sana, itu menjadi destinasi wisata spiritual. Tapi apakah kemudian komodifikasi toleransi semacam itu mengganggu ketulusan di dalam toleransi atau justru melemahkan? Kalau ada kepentingan pariwisata, apakah itu akan memperkuat atau justru melemahkan kualitas toleransi itu sendiri? Jangan-jangan mereka toleran hanya karena ada kepentingan membangun citra pariwisata itu. Padahal sesungguhnya di dalam benaknya juga setiap orang memendam rasa-rasa kebajikan. Itu catatan saya di Puja Mandala. Ada waktu ya, Mas Abid, ya? Ya, lanjut Mas, nggak apa-apa, santai Mas. Siap. Saya lanjutkan dengan observasi saya di Kampung Sawah, ya, Kampung Sawah Bekasi. Ini kalau teman-teman dengar lagunya Iwan Fals yang Ujung Aspal Pondok Gede, nah itu adalah kisah tentang warga di Kampung Sawah, Ujung Aspal Pondok Gede, tempat tumbuhnya Bang Iwan, ya, Iwan Fals. Nah, di sana itu uniknya karena dulu adalah lokasi yang sangat terpencil, ya, dominasi masyarakat Betawi, tetapi seiring dengan zaman akhirnya menjadi sangat-sangat multikultur, ya. Jadi sangat-sangat multikultur. Dan sekarang pembangunan di sana, ya kita tahu pembangunan di sekitar ibu kota itu sangat-sangat masif, sehingga mereka merasa menjadi warga yang tersegregasi, ya. Satu sisi ada bangunan-bangunan yang memisahkan mereka dari ruang-ruang sosial, gitu, dan tempat-tempat mereka yang waktu itu tumbuh akhirnya sekarang menjadi tereduksi, reduksi maknanya bagi mereka, ya. Nah, mereka mulai mengembangkan lagi tentang budaya toleransi, bahwa sejak nenek moyang kita di sini sudah beragam, apalagi di sini ada 3 agama besar di sana, ya. Ada agama Kristen, Katolik, dan Islam, sehingga sekarang kampung itu menjadi sangat-sangat populer, dan mereka menyebut mereka sebagai penjaga gerbang toleransi di Indonesia. Nah, ini juga unik, ya. Dan ada beragam etnis di sana, Jawa, Sunda, mulai dari Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Utara,
barat itu ada semua di sana. Sehingga dalam kampung yang kecil itu menjadi sangat multikultur, gitu. Melting pot of ethnicity gitu ya. Nah, kemudian ini waktu kami berkunjung ke sana dan ya mereka merasa bahwa mereka merupakan anak turun yang sudah lama tumbuh di sana, sehingga mereka terbiasa dengan persaudaraan. Ya. Uniknya adalah meskipun mereka tumbuh dalam kampung Betawi, tetapi mereka menggunakan marga-marga, marga di Sumatera Utara misalnya, marga. Jadi ini sesuatu yang anomali di dalam budaya Betawi. Ini salah satu tampilan di sana ya. Mari kita wujudkan Kampung Sawah Kota Bekasi sebagai desa berbudaya lingkungan dan gerbang toleransi di Indonesia. Nah, kalau rekan-rekan kemudian menengok di YouTube ya, ada musik tentang Kampung Sawahku itu yang dibuat oleh drummernya Bang Iwan, itu Mas Yusi Christian, itu menceritakan tentang ya kondisi emik ya kampung sawah di Bekasi, gitu ya, Kampung Sawah. Lagunya asik dan teman-teman bisa menikmati sambil ngopi Kampung Sawahku. Ada Mas Yusi Christian. Kita tentang kampung sawah. Nah, ikonnya di sana adalah segitiga emas, hubungan antara Kristen di gereja Kristen Pasundan yang besar. Nah, di sekitar Kristen itu ada denominasi yang masih sangat beragam lagi. Ada gereja Kristen Pasundan, gereja Kristen Atap, gereja Kristen Nias, dan ada juga gereja Katolik Santo Servatius. Ini yang juga besar pengaruhnya di sana. Pengaruhnya sangat besar. Terus kemudian yang mayoritas adalah Muslim di Masjid Agung Jauhar Yasfi. Ya, sehingga ketiga tempat itu kemudian disebut sebagai segitiga emas menjaga toleransi di Bekasi. Ini adalah sesuatu yang mungkin ya kontroversi juga ya, pendekatan budaya. Ada Katolik berpedi ya di sana, itu merayakan peribadatan di gereja, tetapi mereka terbiasa menggunakan pedi gitu. Bukan sebagai identitas Muslim, tetapi mereka mengklaim sebagai itu adalah identitas Betawi. Ya, kalau orang Betawi ya memakai kerudung, memakai pedi, seperti itulah orang Betawi. Tetapi kami menjadi Kristen, menjadi Katolik gitu. Ini akhirnya fenomena semacam ini sempat tidak bisa diterima. Suatu ketika itu digeruduk oleh kelompok kelompok radikal dari luar. Akhirnya hendak dibubarkan itu ibadah di gereja Patius itu, tetapi kemudian direkonsiliasi lagi. Nah, semacam itu dianggap sebagai penistaan agama. Waktu itu sempat terjadi konflik, tetapi mereda lagi. Nah, di situ juga ada costly tolerance ya, Pak seorang Pak Rahmadin Afif ya. Itu orang-orang yang berani memperjuangkan toleransi sampai taruh nyawa. Sampai beliau mengatakan kalau ada orang yang mencoba merusak suasana toleransi di kampung sawah akan berhadapan dengan saya. Ini ya figur-figur semacam ini, figur-figur seperti Gus Dur lah. Orang-orang yang berani bertaruh nyawa di garda depan, ya, membayar mahal dengan nyawa dan darahnya hanya untuk mempertahankan satu kondisi toleransi. Dan itu. Nah, itu kalau dalam istilahnya Pak Robert itu adalah costly tolerance, orang yang berani berkorban untuk menghadang mereka yang merusak toleransi setempat. Rahmadin Afif, kemudian kita juga silaturahmi dan tokoh-tokoh inilah yang kemudian membangun toleransi di sana ya, menjaga toleransi di sana. Tapi juga yang unik di sana adalah keluarga Gadu-Gadu itu ya pluralisme satu atap, mereka menyebutnya pluralisme satu atap. Dalam satu keluarga itu ada orang yang beda agama, entah ceritanya gimana, tapi yang jelas dulu sebelum ada aturan pernikahan sama agama, mereka sudah menikah antar agama. Jadi sampai sekarang menjadi masih kemudian terwariskan budaya beda agama dalam satu keluarga itu. Tapi belakangan
praktek pernikahan beda agama sudah tidak ada lagi di sana. Ya. Dan yang unik juga adalah bagaimana mereka menggunakan kearifan lokal sebagai media untuk mempertemukan umat. Jadi di sana nilai-nilai lokal seperti ngeriung bareng itu ya senda gurau bertemu bersama dalam acara yang informal gitu untuk bertemu antar kelompok agama, ya antar umat beragama. Terus kemudian ada sedekah bumi. Nah, sedekah bumi ini sebenarnya infiltrasi pekerjaan. Nah, di sana ada kelompok pekerjaan perjalanan, Sunda-Wiwitan. Itu pengaruhnya cukup kuat sehingga nilai praktek-praktek sedekah bumi itu juga masih ada di sana. Dan ada lebaran Betawi, kalau kelompok muslim lebaran undang orang Kristen yang dekat situ untuk makan bersama gitu. Ngejotin saya kira di Bali juga ada ya, madu dodol dan seterusnya. Nah, itu. Dari situ adalah ada juga koeksistensi damai yang saya rasakan di Kampung Sawah itu adalah adanya koeksistensi. Peran pamong-pamong. Nah, tentang Kampung Sawah ya adalah miniatur atau citra dari toleransi di Indonesia. Telah menjadi ikon tataran individu untuk toleran sama seperti Kiai Rahmadin ya. Banyak yang toleran hanya karena kalau menurut siapa tokoh PNBT di sana, saya agak lupa tokoh yang di sana ya, toleransi tanpa rasionalitas. Toleransi hanya ikut-ikutan aja. Tapi sebetulnya di dalam hatinya masih sulit menerima yang lain. Jadi ikut tanpa rasionalitas. Nah, belakangan Farid Ogbah yang kemudian kemarin ditangkap itu juga mendirikan komunitas di sana, ya komunitas yang mereka menyuarakan anti Yahudi, anti Kristen dan seterusnya itu menjadi infiltrasi eksternal. Nah, ketika saya bertanya ke beberapa kelompok Ahmadiyah, nah tanggapannya saya juga nggak menduga ternyata sebagian mereka masih sangat antipati terhadap Ahmadiyah, terhadap Syiah. Menurut mereka ini sebagian orang saja. Menurut mereka itu kelompok sesat, kelompok yang tidak bisa diterima dan di sini tidak ada juga. Artinya masih banyak individu-individu itu sebetulnya yang menyimpan sisi konservatif tentu ya. Ada stereotip dan eksklusivitas terutama antar denominasi keagamaan, antar kelompok gitu ya. Masih terasa ada stereotip itu. Dan yang menjadi masalah juga adalah representasi tempat-tempat ibadah yang kurang memadai bagi komunitas yang lain, Hindu, Buddha, dan terakhir saya akan menyampaikan tentang Manado, tapi sebetulnya ini belum tuntas ya, karena yang meneliti adalah Mas Hendri Gunawan. Tapi belakangan saya juga baru tiba dari Manado untuk observasi terkait riset saya tentang moderasi dan toleransi. Sepertinya kalau menurut pembacaan saya, di Manado itu masih warisan kolonial yang lama yang waktu itu menciptakan segregasi sosial di kota ini. Dia menciptakan kampung-kampung kelompok-kelompok yang eksklusif dalam kampung-kampung Cina, misalnya kampung-kampung Jawa, kampung-kampung Arab dan seterusnya itu terjadi segregasi sosial di sini. Ya, ketika terjadi konflik, seakan-akan konflik itu bukan konflik individu, tapi menjadi konflik komunal. Itu menjadi zaman kolonial, sehingga itu menjadi tantangan persoalan pengerasan identitas itu juga menjadi ancaman di sana. Ketika ada konflik dengan orang Arab, misalnya seakan-akan itu menjadi konflik bersama. Tetapi meskipun demikian ada ruang-ruang publik yang menjadi menarik ya untuk diamati. Misalnya seperti Jalan Roda itu. Jalan Roda adalah tempat khusus ngopi masyarakat Manado ya. Mereka suka ngopi, ngobrol bareng tentang berbagai macam hal, tentang kehidupan, tentang politik, tentang budaya, tentang seni dan seterusnya di Jalan Roda itu. Itu ruang inklusivitas pejabat dan masyarakat cair jadi satu.
Itu menarik untuk diteliti lebih lanjut di Manado. Kemudian sisa-sisa sentimen etnis Tionghoa sejak masa Orde itu juga mulai kemudian disadari lagi, dan hanya yang jadi catatan saya adalah sebetulnya punya forum keagamaan seperti FKUB itu, tapi masih kurang optimal terutama dalam melindungi kelompok-kelompok minoritas. Saya ketemu dengan kelompok-kelompok Yahudi di sana, ada apa namanya ya, Rabi Yaakov ya, kelompok Yahudi. Mereka juga mengeluhkan sebetulnya kami diterima, tetapi masih saja ada stereotip yang yang kami terima sebagai warga Yahudi di Manado, terutama dari kelompok Muslim juga. Bahkan kelompok Muslim sendiri di Manado, saya mencoba menemui kelompok Ahmadiyah ya, di sana. Apakah diterima di sana? Mereka justru mengeluhkan tidak diterima oleh bukan kelompok non-Muslim, tetapi oleh kelompok Muslim sendiri. Itu kelompok Muslim yang tidak memahami kami dan tidak menerima kami sebagai bagian dari kelompok Islam. Oleh karena itu, tulisannya Mas Najib itu sangat relevan ya. When Muslim are not Muslim. Muslim dianggap sebagai bukan orang Muslim. Itu yang mereka rasakan ya, kelompok Ahmadiyah di Manado. Padahal sebetulnya mereka ya seperti kelompok yang lain. Saya ketemu juga kelompok kepercayaan lokal di sana ya, kelompok-kelompok Kristen yang dari denominasi atau sekte yang tidak mainstream ya, yang mereka juga kadang-kadang terdiskriminasi juga. Akhirnya mereka membentuk aliansi di luar FKUB ya, untuk gerakan-gerakan kulturalitas iman. Nah, itu yang menurut mereka lebih signifikan dan lebih penting untuk dikembangkan daripada mengandalkan pada institusi formal seperti FKUB ya. Nah, mereka punya SAUA, tulis Mas Hendri tentang itu ya. Dan masyarakat banyak berharap pada gerakan-gerakan kultural, dan meskipun begitu budaya Minahasa yang sejak dulu terkenal inklusif juga menjadi peluang atau potensi untuk kemudian dikembangkan lagi di Minahasa. Nah, ini catatan saya tentang Manado, masih ditemukan stereotip terhadap kelompok minoritas seperti Ahmadiyah, dan belum ada keperpihakan yang lebih masif oleh institusi formal terhadap kelompok minoritas sehingga mereka membentuk aliansi sendiri untuk mewadahi aspirasi mereka. Nah, sebagai penutup, saya ingin refleksi singkat. Beberapa tempat yang menjadi kajian saya tadi, teman-teman tadi, menawarkan toleransi sebetulnya, toleransi. Tetapi masih sebatas koeksistensial ya. Rukun ya, tapi kalau rukun terus mau ngapain gitu. Nah, sebagian bergabung dalam forum FKUB, FKU, MB, FKUB dan seterusnya. Eksistensi itu dibangun tetap saja mengandung kelemahan secara teoritis ya, karena sifatnya yang rentan dan perlu memikirkan tentang keberpihakan terhadap minoritas yang marginal. Nah, ini kelompok-kelompok minoritas ini yang perlu diperhatikan. Meski tidak harus masuk dalam relativisme nilai, dalam toleransi. Meskipun kita tidak harus membenarkan nilai-nilai dalam Kristen misalnya, nilai-nilai di dalam Buddhisme misalnya, nilai-nilai di dalam Hinduisme misalnya, tetapi kita paling tidak memiliki pemahaman bahwa mereka juga harus dilakukan secara setara. Itu yang paling penting. Harus terlibat dalam pengakuan secara absolut tentang kebenaran semua agama, Anda harus didukung apa-apa. Terus kemudian perlu membangun hubungan yang lebih respektif dan pemerataan toleransi pada ranah individual agar tidak elitis. Seringkali toleransi itu dikritik karena elitis. Karena yang mampu memahami toleransi hanya tokoh-tokoh agama saja. Sementara umatnya sebetulnya ya kalau tidak mentaati pemimpinnya, ya eksklusif juga gitu. Sehingga perlu bagaimana memikirkan agar toleransi itu mumpuni juga ya. Perlu penguatan toleransi bukan hanya struktural formal, tapi pembudayaan individu sehingga toleransi menjadi karakter. Dan ini pantas ini nanti akan kerjasama dengan teman-teman di Brawijaya untuk mereka punya moral camp dalam rangka untuk memberikan toleransi di kalangan mahasiswa itu ya. Bagus sekali. Terus yang keempat, dari ketiga penelitian itu saya menemukan tentang pentingnya kearifan lokal atau kearifan lokal atau local values yang juga menjadi justifikasi dalam praktek toleransi.
kearifan lokal atau nilai-nilai budaya itu tidak selamanya kolot atau konservatif ya. Kalau Jawa seakan-akan kemudian tidak mengerti tentang toleran, orang Jawa tidak mengerti toleran, orang Melayu tidak mengerti toleransi. Kan itu tentang budaya toleransi adalah dari barat ya, dari Eropa. Terus seakan-akan kita tidak memahami tentang toleransi, tidak begitu juga. Banyak kearifan lokal yang dapat dijadikan sebagai justifikasi rasional kita dalam bersikap toleran. Sehingga budaya Jawa misalnya ada ngukur sariro, nandung sariro, tepo sariro, dan mulat sariro. Ya, itu yang sangat keren sekali menurut saya. Sehingga itu patut kita kita angkat lagi ya, menjadi sebuah justifikasi atau basis teori dalam kita mengembangkan tentang toleransi. Saya kira itu, dan terakhir perlu membangun optimisme tentang toleransi. Saya kira kita menyadari tantangan toleransi, intoleransi itu ada, tapi perlu kita membangun strategi toleransi juga, terutama toleransi yang diterjemahkan dalam toleransi respektif dari itu. Menghargai kesetaraan dan menghargai kelompok-kelompok minoritas agar dapat diperlakukan secara setara. Gitu. Yang sifatnya resiprokal, respektif, dan istilah Hefner menjadi better understanding of Indonesian tolerance. Harapan kita tentu ya. Masih panjang. Saya kira buku ini sedikit kontribusi untuk itu. Secara teoritis maupun historis. Tapi itu ya saya sampaikan presentasi saya, barangkali nanti bisa kita lanjutkan dengan pendalaman satu sama lain. Terima kasih Mas Abid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bowo atas presentasinya yang menarik sekali ya. Kita bisa belajar banyak dari riset Mas Bowo ini. Ada 3 tempat yang berbeda di Bali, kemudian Manado, dan di Bekasi. Ya, dan seperti Bali dan Manado, saya kira banyak dipengaruhi oleh pemerintah, begitu. Di Bali itu tempatnya dibangun oleh pemerintah, dan di Manado itu Mas Bowo tadi cerita sejak zaman kolonial. Tapi yang di Bekasi itu sepertinya lebih ke warga, Mas ya. Ya, yang kampung sawah itu ya. Jadi cerita-cerita ini menarik, dan Mas Bowo kemudian membagi ini dengan matra toleransinya itu, ada matra toleransi itu. Jadi ada beberapa jenis toleransi, misalnya di Bali itu apa, di Manado seperti apa, dan di Bekasi beda lagi bentuknya. Dan saya kira ini menarik sekali model-model riset begini, dan kita bisa belajar banyak di sini. Teman-teman, mungkin ada pertanyaan atau tanggapan atau apapun yang ingin disampaikan, silahkan bisa unmute, kemudian angkat tangan. Oh ya, pertama sudah angkat tangan ini ada Ariandi Batubara. Ya, silakan Pak Ariandi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Moderator yang telah memberikan waktu kepada kami untuk berbicara. Terima kasih juga kepada Bapak narasumber, Bapak Bowo, yang sudah memberikan pemaparan tentang konsep toleransi. Perkenalkan Bapak, saya Ariandi Batubara, dosen filsafat di Fakultas Soluddin UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Beberapa respon saya terkait pemaparan dari Pak Bowo. Yang pertama yang ingin saya respon adalah bahwa konsep toleransi ini, kalau kita memakai pemikiran Nurcholish Madjid ya, atau yang dikenal dengan Cak Nur, beliau melakukan satu argumentasi yang fatalistik ya menurut saya, dengan mengatakan bahwa dalam statement beliau, dalam buku yang beliau tulis, dikatakan
Tuhan ya, memang telah menghendaki kita berbeda. Dengan demikian, apabila ada manusia yang mencoba untuk melakukan penyamaan sesuatu secara radikal, maka pada saat yang sama beliau tidak hanya bertentangan kepada manusia, tapi sekaligus dia menentang kehendak Tuhan. Jadi pemikiran Cak Nur ini saya pikir sangat brilian, sangat bernas ya, dan punya titik argumentasi yang kuat atau hitam putih bahwa perbedaan itu mutlak. Dan apabila ada kita mencoba untuk menyamakan satu macam satu warna, mengajak orang untuk menjadi putih semua, saya pikir itu bukan hanya menentang manusia, yang artinya ada konflik di sana, tapi secara teologi kita sudah berdosa kepada Tuhan. Karena Tuhan berkehendak kita untuk berbeda. Nah, pada sisi ini saya pikir apa yang disampaikan oleh Cak Nur memiliki basis kekuatan argumentasi yang sama dengan apa yang Bapak Bowo sampaikan. Itu tanggapan saya, Pak, untuk yang pertama. Yang kedua, kita tinggal dalam era postmodernis ya, yang kalau kita membaca pemikiran Abu Dinata dalam filsafat manusia, ciri khas dari postmodernis itu adalah dekonstruksi pemikiran. Artinya apa yang kita pahami tentang konsep itu bisa kita bongkar ulang. Nah, saya melihat apa yang kita bicarakan tadi, yang saya simak tadi dari apa yang Bapak sampaikan, membicarakan tentang antroposentris, di mana toleransi hanya dilihat bagaimana kita itu bisa berhubungan baik, bisa bertenggang rasa antar manusia yang berbeda, sehingga terciptalah apa yang kita sebut sebagai kerukunan. Tapi di dalam hidup postmodernis ini saya melihat bahwa toleransi itu tidak bisa hanya kita lihat dalam aspek atau konteks manusiaan saja. Kita harus membawa isu lingkungan ya. Sebagaimana kita lihat, ternyata kita tidak toleran terhadap lingkungan misalnya. Nah, bagaimana kita bisa begitu semangat untuk membangun toleransi yang antroposentris, sementara di sisi lain manusia itu sangat kejam dengan lingkungan di tempat dia tinggal. Bagaimana pandangan toleransi ini, Pak Bowo, bisa kita perluas toleransi itu tidak hanya dalam konteks kita bisa mengukur bahasa ya, tapi di sisi lain kita tidak bisa menoleransi apa yang sudah kita lakukan terhadap alam. Kita tidak bisa menoleransi bahwa membuang sampah itu mungkin ada satu tempatnya, itu TPA, tetapi kita masih membuang di sembarang tempat misalnya. Berarti kita sebenarnya sudah tidak toleran sebagai manusia. Nah, apakah masih disebut sebagai orang yang bertoleransi ya saat dia bisa beramah tamah dengan manusia, tetapi di sisi lain dia tidak toleran sama sekali dengan lingkungan. Nah, jadi ini respon Pak Bowo terkait dengan konsep toleransi ini, apakah bisa kita kaitkan dengan atau kita luaskan di era postmodernis yang dekonstruktif tadi. Demikian Pak Moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ariandi Batubara. Ya, ada dua pertanyaan tadi. Satu, gimana pandangan Mas Bowo soal Cak Nur yang ngomong ya soal apa namanya ya toleransi itu sebetulnya mutlak dari Tuhan itu sudah begitu. Jadi kalau kita menentang toleransi ya sama dengan menentang Tuhan. Kemudian yang kedua soal
ya kita bisa toleran terhadap orang tetapi terhadap lingkungan gimana itu? Mungkin Mas Bowo bisa jawab. Masuk. Silakan. Terima kasih Pak Aryandi Batubara. Salam kenal. Saya juga dari filsafat yang sampai sekarang ini masih harus banyak berguru ini dengan Pak Aryandi. Karena saya tidak banyak membaca Nurholis Majid terus terang. Punya bukunya tapi belum membaca. Terus itu yang harus saya beralibi ini. Yang kedua, yang saya sampaikan tadi bukan pemikiran saya, tapi itu pemikirannya Rainer Voss ya. Saya hanya metik. Ya tentu kita harus mengkritisi. Ya, sebagai filosof yang kontemporer gitu ya. Gitu. Ada 4 matrat. Ini kita mungkin membicarakan tentang tadi ya, masuk dalam bahasan tentang ragam konsepsi toleransi. Jadi toleransi seperti apa yang diimajinasikan oleh Cak Nur? Apakah dia sama dengan yang diimajinasikan oleh Rainer Voss? Kalau Rainer Voss sendiri dari yang 4 tadi itu, dia lebih berpihak kepada yang ketiga, toleransi yang respect. Toleransi yang respektif itu artinya toleransi yang menghormati otonomi individu sebagai pribadi yang moral. Terus yang kedua, menjunjung tinggi kesetaraan, artinya penghargaan bahwa setiap orang ingin diperlakukan secara setara dan tidak direpresi. Yang ketiga, pembangunan sistem politik yang berkeadilan. Terus yang kelima, supremasi hukum yang mengatur tentang toleransi. Tidak sampai kepada pemahaman yang pluralis, menganggap bahwa yang disetarakan tadi itu semuanya benar. Nggak sampai sana. Nggak sampai sejauh saya baca ya, sesingkat yang saya baca. Sehingga meskipun berbeda-beda, tetapi paling tidak dalam ruang publik, dalam ruang sosial, ruang publik negara, mereka juga patut mendapatkan perlakuan yang setara. Tetapi Force juga memberikan tekanan. Mungkin saya masuk ke yang konsep keempat. Mengapa Force menolak konsepsi toleransi yang rekognitif yang keempat, yang pluralistik? Katakanlah saya seorang Muslim dan saya berkawan dengan seorang Kristiani. Saya memiliki persepsi sendiri terhadap teman saya yang Kristiani. Dalam konteks bernegara, saya mengakui bahwa saya menyadari bahwa dia juga harus diperlakukan sebagai warga negara, terus diperlakukan sebagai manusia, dan juga diperlakukan sebagai orang yang menginginkan kesetaraan seperti pribadi. Tapi bukan berarti saya kemudian membenarkan keyakinan dia dan menganggap keyakinan dia adalah benar secara prinsipil dan secara fundamental. Bahkan sama dengan keyakinan saya, adalah ruang sifat dia gitu. Halo, Mas Bowo, suaranya hilang. Halo? Ya, sepertinya ada gangguan. Halo, Mas Bowo? Mungkin bisa ditanggapi oleh moderator dulu gitu, Mas. Berat ini. Permintaannya ini. Cak Iya, sambil menunggu Pak Prabowo. PI. Gimana, Cak Freddy? Cak PI ini. Mendukung yang disarankan Cak PI tadi, Mas Habib. Nah, ini Mas Bowo udah masuk lagi. Ya. Halo Mas, unmute Mas Bowo.
masih mute gitu. Ya, inilah Ya. kondisi di Mamuju, Mas. Oh iya, sama Mas, ini di mana-mana Mas. Ya, maju mundur jurang ya. Ya. Jadi enggak, sinyalnya agak. Jadi saya teruskan lagi. Jadi sebetulnya kalau saya baca dari, saya review lah, tidak dari bacaan saya terkait dengan Ranulf ini, dia sebetulnya tidak setuju dengan penyamaan semua agama gitu, enggak. Bukan menjadi fokus dia ke sana ya. Tapi menjadi pesan dia adalah bagaimana memposisikan dia pemeluk agama di dalam ruang publik secara setara. Sehingga masing-masing kelompok merasakan keadilan. Justice itu peran dia, pesan dia tentang justice, kesetaraan. Dan kemudian dia elaborasi lagi kesetaraan dalam arti yang seperti apa gitu. Apakah kemudian kalau kelompok HI misalnya yang jumlahnya hanya segelintir orang, terus kemudian ingin mendirikan tempat ibadah di kelompok Muslim yang mayoritas orang di situ, terus kemudian harus dilakukan secara setara, bahwa ya boleh mendirikan di itu. Nah, itu apakah kesetaraan yang semacam itu? Itu menurut dia kesetaraan yang semacam itu, kesetaraan yang kepiah-uyah itu dia sebut sebagai kesetaraan formalistik, kesetaraan formal. Tapi di samping kesetaraan yang formalistik itu sebenarnya ada kesetaraan yang lebih sifatnya kualitatif lagi, yang lebih kualitatif lagi. Jadi mempertimbangkan kebutuhan tentang kelompok minoritas itu sendiri dan kemampuannya di ruang publik. Gitu ya. Jadi intinya adalah yang ingin saya katakan, mungkin kalau saya keliru menganggap Cak Nur seorang pluralis dan penyamaraan agama secara absolut, bahwa klaim kebenaran itu milik semua agama, saya kira force ya tidak sampai ke sana. Dan yang jadi fokus perhatian force adalah toleransi dalam konteks politik, mana diperlakukan setara-setara sebagai warga negara yang menginginkan keadilan dan kesetaraan. Itu mungkin tanggapan saya. Boleh jadi saya salah membaca force nih, saya belum khatam membaca toleransi dan konflik. Terus yang kedua, ya tadi ya, karena alasannya salah satunya karena kalau toleransi yang kognitif yang menyamakan semua agama itu terjebak dalam toleransi yang relativistik, menilai yang relatif Allah semua benar. Terus yang kedua, nah ini menarik ini, saya sangat respect untuk yang kedua juga terkait dengan kecenderungan antroposentrisme yang menjadi perhatian ini, karena kebetulan saya juga riset tentang green economy di Mamuju ini. Salah satu tantangannya di Mamuju adalah kerusakan lingkungan, ya. Ya itu menjadi catatan saya. Intinya adalah kecenderungan antroposentris. Dan dalam mengkonteks, saya pada prinsipnya setuju bahwa toleransi itu tidak hanya bermakna secara antroposentris, tapi juga kalau kita menggunakan pendekatan holistik, cara pandang holistik, toleransi itu juga mengikat subjek moral yang dalam. Apalagi kita sekarang bicara tentang environmental ethics, bicara tentang animal rights, ya, bicara tentang cosmological values gitu ya. Bahwa yang menginginkan nilai itu bukan hanya manusia saja, tetapi juga alam semesta itu juga memiliki nilai. Sehingga relasi toleransi itu bukan hanya relevan untuk manusia internasional, tetapi juga kosmologikal. Sehingga ketika relasi yang terbangun antar subjek nilai itu represif, itu yang terjadi ya eksploitasi alam yang antroposentris. Sehingga apa ya? Saya di antara beberapa frame katakanlah di dalam environmental ethics itu saya juga sedikit banyak turut mengkritik antroposentrisme di dalam maupun pemikiran ya. Kecenderungan semacam itu adalah kecenderungannya egoistik kalau kita lihat dari cara pandang ekologi. Ada dua pemikiran yang tumbuhan, satu antroposentrisme, tapi satu sisi adalah environmentalisme, ada ekologi, ya. Sama-sama kita mengkritik. Toleransi juga begitu. Saya kebetulan menulis ini meskipun ya tulisannya masih sederhana ya. Eco-tolerance
elaborating mutual respect between human being and environment, itu kemarin sempat dimuat di jurnal. Dan tekan saya adalah saya mendukung cara pandang holistik dalam relasi ekologi dan keagamaan. Kita setuju bahwa Islam itu agama yang green, kita setuju dengan agama yang muamalah, bukan hanya mengajarkan muamalah ma'anas, muamalah mal kholik, tetapi juga muamalah mal alam, gitu ya. Kulbiah yang dikembangkan dan seterusnya ya. Itu artinya bahwa Islam memberikan porsi perhatian yang besar terhadap terhadap alam semesta dan lingkungannya, tidak lingkungan kita. Karena itu Islam sebetulnya memiliki pesan tentang toleransi bukan hanya pada manusia, tapi juga pada alam semesta. Barangkali nanti teman-teman boleh, saya sangat senang kalau mungkin ada tulisan saya. Silakan dikritisi, mungkin belum lengkap, tapi itu paling tidak menjadi acuan sedikit-sedikit tentang pentingnya mutual respect between kita sebagai alam. Karena dua-duanya adalah sama-sama subjek yang harus toleran. Harus toleran ya, terutama manusia yang selama ini kecenderungannya represif terhadap alam semesta, sehingga yang intoleran itu anugerah yang berlimpah dari Tuhan melalui alam, eksploit apa intoleran dan tidak mampu mengendalikan diri terhadap alam semesta. Itu yang toleran di dalam praktek-praktek apa namanya mempertimbangkan kembali tentang sustainable development dan seterusnya. Itu respon saya barangkali kurang komprehensif, tapi paling tidak jadi respon tadi kayak dua yang disampaikan Pak Riyandi Batubara. Oke, terima kasih Mas Bowo. Ini ada banyak yang angkat tangan ini, jadi kita lanjut. Oh iya, selanjutnya ada Gus Wiwin Eko Santoso. Ya, Gus Wiwin, ketemu lagi. Iya, silakan Gus. Di unmute Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator, Mas Habib kita ini, kemudian Mas Bowo, dan Bapak-Bapak yang lain. Salam kenal juga Bapak-Bapak yang belum saya kenal. Misalnya Pak Riyandi Batubara, kayaknya kita pernah ketemu di mana gitu ya, kayaknya gitu. Baiklah, ini mungkin entah bertanya atau berdiskusi, nah seperti itu saya kalau biasanya memulai suatu pembicaraan. Nah, Mas. Saya menjadi ini ketemu juga contoh kalau misalnya dibuat semacam antitesis dari toleransi ke intoleransi atau tidak toleransi. Salah satu contoh yang tidak toleransi itu jika begitu antipati terhadap Mas Bowo. Nah, itu sudah contoh itu. Ya, itu contoh ya. Misalnya menuduh Mas Bowo dengan wah ini kayaknya aliran-aliran Islam liberal ini. Islam Nusantara apalah istilahnya itu contoh ya. Nah kemudian begini Mas Bowo, kenapa contoh dari adanya masyarakat atau tempat toleransi seperti ini tuh Bali, Manado, kemudian Bekasi tadi gitu ya. Kenapa di daerah yang abene ya memang tidak mayoritas Muslim gitu. Dan kenapa dalam statistiknya kalau nggak salah dulu pernah disebarkan oleh Mas Amin Muzakir itu ya, itu Aceh, Jambi, dan Minangkabau itu termasuk yang rendah ya tingkat toleransinya gitu ya. Jadi kita sedih-sedih sedap gitu ya. Kalau misalnya angka itu dibenarkan atau memang angka itu sifatnya tentatif lah, mungkin sekarang nggak lagi begitu posisinya. Nah itu yang pertama. Yang kedua begini, kadang-kadang saya inginlah berhayal dan bercanda. Saya membaca majalah Salafi, salah satu edisinya tahun 96, dan saya selalu terkenang itu dia mengutip hadis Sahih Bukhari, Muslim itu yang kisah
100 nyawa yang orang itu membunuh orang-orang yang menganggap dia itu tidak diterima tobatnya atau ikut tobatnya karena memang hobinya membunuh. Dari awal sudah membunuh, terus dia bertanya lagi kepada, di situ dikatakan pendeta atau ulama mungkin, dan katanya saya ini bisa diterima nggak tobatnya? Oh enggak, orang kayak kamu nih. Akhirnya pendeta itu dibunuh gitu ya. Nah, hadis ini sayangnya cara membedahnya itu kok kurang seru menurut saya. Maksudnya itu begini. Nah, dalam khayalan saya itu apakah ini bisa dimasukkan costly tolerance? Misalnya begini, kita kadang-kadang butuh juga orang-orang yang kadang-kadang pendosa tapi ingin bertobat gitu. Sebab apa? Di dalam hadis itu yang dibunuhnya itu adalah pendeta-pendeta yang suka ngeklaim orang, oh kamu nggak diterima tobatnya, oh kamu tuh neraka, oh kamu itu kafir, udah bunuh banyak orang, masuk neraka, kamu itu nggak terima tobat. Nah, orang-orang seperti itu sebenarnya diperlukan juga kadang-kadang dalam khayal saya untuk membunuh ulama-ulama yang sedikit kopar kafir, itu kan saya kadang-kadang. Jadi kadang-kadang membutuhkan orang yang kayak gini ya, costly toleransi ini itu. Kalau dan sayangnya Majelis Al-Isti nggak menyadari itu bahwa kritik sebenarnya adalah kritik kepada orang yang suka kopar kafir, sedikit orang yasinan atau apa jarak kubur dibilang bid'ah, sesat gitu kan. Nanti kalau ketemu orang yang kayak gini nih, ulama macam ini bisa dibunuh juga ini. Dan nyatanya akhirnya malaikat bingung ini masuk surga atau neraka, ini akhirnya lebih banyak condongnya ke surga. Kira-kira itu cara membaca hadis orang yang selengean aja. Ya, dari saya karena ini memecahkan kesuntukan juga terhadap situasi-situasi intoleran kalaupun itu ada. Ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ini menarik pertanyaannya Mas Ariandi tadi, saya bisa menyambung dengan contoh konkret, dan ini mungkin termasuk kritik lah bagi teman-teman di kita akademi. Masalah fikih lingkungan, mungkin itu kurang. Dulu Pak Aliafi sudah menulis tentang itu, tapi nggak tahu sampai di mana eksplorasi prakteknya. Di Jambi sendiri, suku anak dalam Jambi itu punya suatu kebijaksanaan hormat terhadap alam, dalam hal ini hutan. Jadi kalau mau menebang pohon atau apa kan kita tahu tuh, mereka bikin sesajen atau berdoa meminta agar mereka dimaafkan dengan menebang pohon karena memang perlu. Dan mereka menjaga lingkungannya. Tetapi yang merusak hutan ini kan sebenarnya adalah orang-orang yang akhirnya juga kawan-kawannya dari pendakwah-pendakwah buat suku anak dalam Jambi masuk Islam. Artinya kebanyakan notabene perusak lingkungan itu yang punya proyek-proyek itu adalah orang-orang yang lebih Islam duluan daripada orang suku anak dalam Jambi. Artinya apa? Suku anak dalam Jambi itu sebenarnya menerapkan cinta lingkungan seperti yang Umar bin Khattab marah itu kalau ada daun yang masih hijau jatuh, lehernya itu penggal itu. Nah, orang suku anak dalam Jambi begitu. Tapi nyatanya dalam prakteknya di Jambi ini yang merusak lingkungan kan orang-orang punya proyek kan orang Islam juga. Bahkan mungkin terlibat juga dalam mendakwahkan Islam kepada suku anak dalam Jambi, mengatakan mereka penyembah alam itu, penyembah apa gitu ya, musyrik lah gitu. Itu cuma kritik lah ya gitu. Oke, saya entah bertanya atau berpendapat saja, ini terserah, mohon Mas Bowo menanggapinya kalau itu dianggap penting untuk ditanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Wiwin. Ya, apa namanya? Ini lagi di mana, Gus? Di belakang itu kayak ada papan tulis gitu. Lagi di rumah. Lagi di rumah. Salut itu sambil apa? Seperti kelas saja rumah ada papan tulis. Ya. Silakan Mas Bowo. Waduh, ini Mas Gus Wiwin ini berkobar-kobar. Makasih Mas Wiwin atas responnya dan pertanyaannya. Senang bisa ketemu lagi dalam forum ini. Terakhir kemarin kita ketemu di Jambi ya. Itu terus yang pertama, kenapa pemilihan daerah lokasi? Lokasi pragmatis saja Mas, pragmatis saja. Saya kalau ke daerah, meskipun itu dalam rangka kunjungan main-main aja ya,
itu mencoba untuk niru-niru senior, kalian riset kecil-kecilan. Waktu itu kunjungan saya ke Bali, saya main-main ke Bali. Terus ada di Nusa Dua itu kok ada tempat wisata yang terkenal Puja Mandala itu. Ya udah, saya sekalian aja observasi ke sana, riset ke sana awalnya. Terus akhirnya ikut-ikutan FKUB di situ, bincang-bincang dengan FKUB, wawancara-wawancara kecil-kecilan gitu kan. Akhirnya punya gambaran sedikit-sedikit. Terus kebetulan kami punya kerjasama conference dengan Bali, Mas Iwin. Sudah 2 tahun ini dengan UNHI di Bali. Akhirnya lebih intens lah kita ke Bali. International Conference of Intercultural and Interreligious Studies. Akhirnya tak jadikan proposal, riset, lolos di Insinas. Itu aja sih sebenarnya simbolnya. Tanpa ada daya tarik sendiri soal pertimbangan setara memiliki menilai Bali sebagai kota toleran, mayoritas Hindu dan seterusnya. Tidak ada soal itu. Lebih sifatnya bottom up, pragmatis saja. Tetapi justru saya belakangan saya tidak tertarik dengan angka-angka. Saya riset kualitatif, saya lebih tertarik dengan makna-makna. Karena angka-angka itu tergantung mungkin ya, barangkali saya tidak memahami metodologinya atau seperti apa, tapi angka-angka itu ya di lapangan juga diprotes juga akhirnya. Di Bali waktu itu saya di forum FKUB, kenapa Bali kok dimasukkan angka berapa? 3 kalau masalah 3. Kita ini lebih toleran ini dibanding daerah-daerah yang lain. Nah, lagi-lagi kembali subjektif kan, subjektif. Bayangkan kalau kami tidak toleran untuk kelompok Muslim di sini, setelah Bali itu kami keluarkan semua dari Bali misalnya gitu ya. Ada pandangan-pandangan semacam itu. Itu kan akhirnya problematik ya angka-angka itu. Terus ya akhirnya saya juga sampai ke Manado. Kebetulan juga Manado ini bukan karena saya tertarik dengan Manado kota yang paling toleran, karena kebetulan saya kolaborasi dengan orang yang dari Manado. Jadi Mas Hendri Gunawan itu juga aktivis di Manado, akhirnya beliau menulis tentang kota Manado. Nah baru belakangan saya tertarik dengan Manado dan mencoba menyelami secara kualitatif, tidak secara angka-angka ya. Angka dia sangat besar. Tapi ketika kita menyelami secara kualitatif, ya ternyata banyak juga persoalan di bawah, di arus bawah. Kalau kita mau wawancara langsung dengan kelompok minoritas di sana, misalnya apa yang mereka katakan, ya sama juga dengan daerah yang lain. Ya, masih banyak persoalan. Sekalipun indeks toleransinya tinggi. Yang indeks toleransinya tinggi aja seperti itu, apalagi kelompok daerah-daerah yang indeks toleransinya relatif rendah. Saya sangat setuju kalau penelitian nantinya ya kita perlu memotret wilayah-wilayah yang mayoritas Muslim ya, terutama untuk meneliti tentang sejauh mana ini toleransi kelompok Muslim itu, toleransi kelompok Muslim. Seperti Jambi ya, ini Jambi ini juga menarik saya sejak saya pertama kali masuk dibawa oleh teman-teman dari Jambi termasuk Mas Abid masuk ke Sultan Dalam. Waduh luar biasa. Saya masuk ke tadi itu, lingkungan. Saya setuju bahwa mereka memiliki cara pandang sendiri terhadap alam. Dan religiusitas mereka sangat terikat dengan alam. Nah, mereka, ini saya bukan orang Jambi, mungkin bisa salah saya sedang menafsirkan. Bahkan Tuhan mereka itu semacam, apa yang mereka konsepsikan sebagai Tuhan itu, ya terikat dengan hutan, ada dewu-dewu, ada setan, ya. Dewu itu tinggal di hutan-hutan, di pohon-pohon. Nah, kalau hutannya dihilangkan, agamanya hilang juga dong. Artinya eksistensi kepercayaan religius mereka juga rentan. Saya melihatnya dari sisi religiusitas itu kelompok-kelompok Sultan Dalam ini sangat rentan ya dari sisi religius. Hanya dari basic needs saja, dari sisi ekonomi dan dari sustainabilitas politik dan sebagainya. Tapi dari sisi religiusitas mereka ketika
ada problem ekologi, pembabatan hutan, fungsi hutan dan semakin masif itu juga dampaknya adalah pada eksistensi keagamaan mereka. Dugaan saya mereka memiliki sistem kepercayaan. Ketika saya tanya ke suku anak dalam, saya sebut sebenarnya sistem kepercayaanmu namanya apa? Ini nggak tahu dia, nggak mau nyebutnya. Ya, terus Tuhanmu siapa? Ya nggak mau nyebut juga. Itu bagi mereka sangat-sangat private. Agama adalah sesuatu yang sangat-sangat private. Terus kemudian ritual mereka, ritus mereka juga sangat-sangat private, sehingga saya sebagai peneliti kadang gitu, ya menghormati kalau memang itu nggak boleh diteliti ya, oke. Paling tidak saya setuju bahwa mereka punya kearifan lokal tersendiri, terutama dalam hubungannya dengan lingkungan, dengan hutan, dan mereka menganggap semi-semi sakral ya, lingkungan mereka itu, lingkungan hutan mereka itu lebih sakral daripada orang kota mungkin melihat pertimbangan orang kota mungkin melihat hutan itu hanya sebatas sebagai penyangga atau tidak lebih sakral. Ada sebenarnya, tapi adalah mungkin hutan itu hidup mati bagi saya. Ketika hutan dihilangkan, mungkin saya juga menjelang mati. Itu mungkin bahasanya Mas Najib Burhani itu mereka mengalami dilema minoritas. Ini yang sedang saya tulis dan nanti harus direview oleh Mas Afid dan Mas Wiwin. Mohon reviewnya nanti untuk tulisan saya dikritisi ya, Mas Wiwin ya. Nah, itu sekilas tentang Jambi. Dan saya barangkali dia punya kearifan-kearifan di bidang ekologi yang semestinya kita juga banyak belajar dari mereka. Kemudian yang di kota itu lebih beradab dalam sisi penghargaan terhadap alam, tetapi boleh jadi orang yang di sana itu lebih mencintai alam daripada kita yang di kota. Dan costly tolerance, ya costly tolerance boleh jadi orang yang berani menyuarakan kebijaksanaan, berani menyuarakan seperti tadi disampaikan Mas Wiwin itu masuk diberikan dalam ini adalah costly tolerance adalah figur-figur yang berani membayar mahal, costly, membayar mahal untuk menyuarakan tentang toleransi, costly tolerance. Ya, figur yang dikenal akhirnya figur dulu ketika Gus Dur kelompok Wahidiyah di Jawa Timur itu kemudian stigma sebagai kelompok yang sesat, tarekat yang kemudian barang siapa mengamalkannya akan menjadi sesat. Terusnya Gus Dur yang pertama kali datang ke sana dan menganggap saya yang akan melindungi kalian yang akan saya lindungi. Jadi jangan takut dan seterusnya. Akhirnya Gus Dur ya terstigma sedemikian rupa. Tapi itu resiko seorang katakanlah pahlawan ya, menjadi samsak, jadi bemper. Orang mengatakan seperti apa, tapi dia prinsipnya. Ya, toleransi itu yang tidak kita punya sekarang. Nah, mungkin kita berharap ya masih ada ya di ruang-ruang publik yang menyuarakan tentang Ahmadiyah, bagi Ahmadiyah. Kita belajar dulu tentang Ahmadiyah sebelum kita memberikan keputusan yang serius gitu ya, Ahmadiyah dan apapun ya atau apapun. Nah, toleransi adalah merelativisasi dulu pandangan diri sebelum memberikan keputusan. Karena memberikan keputusan politik. Individu kan kita semua adalah hari-hari berpolitik ya. Sebelum mengambil keputusan politik untuk menyalahkan atau memberikan suatu kelompok, ya kita pelajari dulu. Nah, kemampuan untuk mempelajari, membuka diri, merelativisasi pandangan diri itulah toleransi. Nah, sejauh mana orang mampu toleran, itu sejauh mana mampu mendalami makna, mendalami dari rasionalitas. Itu aja Mas Wiwin respon saya ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Wiwin dan Mas Bowo atas tanggapan, respon dan macam-macam cerita dari Mas Wiwin yang selalu menarik itu. Oh ya, selanjutnya ada teman kita Damiri
Ar-Rasyid. Silakan, Pak Damiri. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Kang Abid sebagai moderator. Terima kasih Pak narasumber. Saya panggil Mas Nur aja nih, karena sudah memberi pencerahan pada pagi hari ini dengan saya. Nah, kalau Mas Nur itu kan memberi pencerahan, bagian dari membuka pikiran saya pada pagi hari ini. Mas, saya ingin sedikit saya sudah baca juga tentang jurnal Mas yang ada di Filsafat Indonesia itu tentang konsep matra, konsepsi toleransi, perspektif dan efforts tadi. Saya melihat di situ ada dua kesimpulan konsep toleransi yang Mas sampaikan. Pertama itu tentang konsep toleransi yang dangkal, yang kemudian ada konsep toleransi yang mendalam. Nah, berkaitan dengan konsep toleransi yang mendalam itu, sebagaimana Mas katakan bahwa konsep toleransi mendalam itu adalah memberi perhatian yang lebih kepada kelompok minoritas. Nah, jika kita diskursuskan kepada terapannya yang sebagaimana wilayah-wilayah yang Mas sudah tentukan tadi, seperti di Manado, Bali, dan Bekasi. Nah, kita melihat di situ ada mayoritas dan minoritas yang berbeda-beda. Seperti di Manado kita lihat mayoritas saudara kita Kristen lebih banyak di sana. Kemudian di Bali kita melihat saudara kita Hindu lebih mayoritas di sana. Nah, kemudian di Bekasi itu Islam lebih mayoritas dari Kristen, Hindu dan sebagainya. Nah, kita melihat bagaimana terapan toleransi, ya tidak saja aspek agama, tetapi juga aspek budaya, suku yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Nah, saya minta pandangan Mas bagaimana implementasi toleransi dari mayoritas dan minoritas yang ada di sana. Jadi kita di mana posisinya, apakah toleransi permisif atau toleransi perspektif atau toleransi yang rekognitif tadi di wilayah tersebut. Itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Damiri. Ya, tiga tempat tadi berbeda berbeda itu yang mayoritas ya. Di Bali mayoritas Hindu, Manado Kristen, di Bekasi Muslim. Nah, ini gimana cara riset dan menerapkan itunya? Iya. Ya, itu. Monggo Mas Nur, kata Pak Damiri. Baik. Ya. Terima kasih Mas Abid. Pak Damiri Ar-Rasyid, salam kenal. Ya. Terima kasih telah membaca artikel saya yang sederhana, konsep dan matra konsep toleransi dan Revolt itu hanya merupakan interpretasi saya tentang pemikiran Revolt ya, dalam buku penjelasan itu, dan itu yang saya jadikan sebagai framework dalam melakukan kajian atau penelitian gitu ya. Jadi kalau tadi kembali ke Mas Wiwin, saya tidak pakai angka-angka, saya tidak melihat angka-angka, tapi lihat teori, terus kemudian saya katakanlah deduktifikasi untuk melihat dan memotret sedalam apa dan semendalam apa kualitas toleransi. Kita bicara soal kualitas tidak dinilai dengan angka, tapi dengan kenyataan yang terjadi. Memang ada 4 matra toleransi yang permisif, yang dominasi mayoritas. Toleransi koeksistensial itu sebetulnya toleransi yang lebih tepat diterapkan dalam konteks konflik ya. Ada konflik, masing-masing konflik ada kepentingan yang lain, terus kemudian berbeda kepentingan, tetapi mereka di dalam perbedaan kepentingan itu masih toleran satu sama lain. Oke,
saya tidak bisa memaksakan kepentingan saya, dia juga tidak boleh memaksakan kepentingan dia. Kita toleran satu sama lain, mengendalikan diri kita sama lain. Yuk kita toleransi, kita bangun kerjasama, damai saja. Itu yang kemudian menjadi model toleransi yang koeksistensial. Memang ada tidak tampak lagi di situ mayoritas minoritas. Yang ketiga, toleransi yang reflektif yang lain, atau toleransi yang reflektif. Karena sudah mengenal tentang tadi itu human right, terus telah mengenal tentang otonomi individu, dan baru kemudian yang sangat relatif tadi yang toleransi kognitif. Saya bagaimana kemudian memahaminya untuk menerapkannya di dalam memahami kenyataan, ya, memahami data di lapangan. Menurut saya contoh toleransi yang permisif itu pernah terjadi di Bali tadi itu, ketika mereka mendirikan Puja Mandala pertama kali itu. Itu salah satu praktek toleransi permisif yang terjadi. Kita kelompok mayoritas eksis, kemudian datang kelompok minoritas. Nah, kelompok minoritas kemudian memiliki kepentingan di situ, tetapi kelompok mayoritas kemudian yang merasa memiliki kekuasaan di situ memberikan kebebasan batas tertentu kepada kelompok minoritas yang datang, boleh Anda hadir di sini, tetapi akhirnya di situ menjadi bersyarat. Jadi bersyarat. Kamu saya toleran, misalnya gitu. Kamu saya toleransi, Anda saya toleransi, tetapi syaratnya begini. Nah, toleransi yang permisif semacam itu yang sepertinya terjadi ketika awal-awal pendirian Puja Mandala, ketika ya kelompok-kelompok minoritas di sana, kelompok minoritas Muslim, Kristen, Hindu, Buddhis, ya, yang masyarakat urban itu dilema. Kami ini Muslim, tetapi mau sholat di mana? Di perusahaan nggak dikasih tempat ibadah. Di perusahaan nggak dikasih ibadah. Paling kalau harus sholat Jumat berapa kilo harus berjalan kaki atau harus jalan di sana. Akhirnya menjadi dilematis itu bagi kelompok-kelompok minoritas. Akhirnya mereka meminta afirmasi lah. Kami inginlah ada ruang beribadah di situ. Hanya kelompok mayoritas menerima mereka dan mau memberikan ruang untuk tempat ibadah kelompok agama lain. Nah, dalam konteks itu, mayoritas Hindu di sana memberikan permisi, memberikan kebebasan, memberikan ruang bagi kelompok yang lain yang berbeda keyakinan, berbeda asal-usul, berbeda identitas untuk hidup bersama mereka satu sama lain, meskipun tetap menjaga kami masih mayoritas, Anda minoritas. Anda jangan macam-macam loh. Kami misalnya semacam itu. Toleransi permisif. Ya, dulu awal-awal pendirian Puja Mandala sepertinya semacam itu. Akhirnya ada semacam dialog, ada semacam balik ulur kepentingan, ya, untuk kemudian bersama-sama membangun Puja Mandala itu. Hanya belakangan kemudian relasi antar mayoritas dan minoritas itu menjadi lebih cair belakangan. Kelompok mayoritas tidak lagi sekeras dulu memahami dirinya sebagai kami mayoritas, kami minoritas. Sudah terjadi hubungan yang lebih egaliter antara non-Hindu dengan Hindu. Di situ masuk dalam fase toleransi yang koeksistensial. Maka sama-sama kelompok non-Hindu maupun kelompok Muslim maupun non-Muslim terlibat di dalam forum paguyuban, misalnya dalam paguyuban, mencoba untuk menyetarakan satu sama lain, menjaga kepentingan satu sama lain, terlibat dalam forum-forum kerukunan umat beragama satu sama lain. Jadi masing-masing punya kepentingan. Nah, akhirnya format atau model yang kemudian berkembang adalah forum kerukunan umat beragama itu atau semacamnya atau sejenisnya kerukunan. Jadi toleransi difahami kemudian dioptimumkan menjadi satu relasi kerukunan. Nah, meskipun begitu secara teoritis tidak secara faktual, menurut Force masih rentan karena ketika suatu kepentingan itu bergolak, katakanlah berbenturan atau karena konflik, itu toleransi yang hanya sebatas menjaga kepentingan satu sama lain itu bisa rentan lagi, bisa pecah lagi, kerukunan itu bisa terkoyak lagi. Bayangkan misalnya di Ambon atau di mana yang dulu ada kerukunan beragama, tetapi begitu konflik terjadi, kepentingan eksistensi satu sama lain menjadi terancam, akhirnya meletuslah konflik.
Oleh karena itu, toleransi yang koeksistensial ini tidak cukup untuk nurforce. Toleransi harus dibumikan ke dalam karakter personal individunya juga harus toleran. Sehingga ketika setiap individu itu kokoh, konflik yang terjadi itu dapat diantisipasi lebih dini, lebih awal. Tidak mudah umat beragama terprovokasi, tidak mudah umat beragama baik mayoritas maupun minoritas itu sumbu pendek, ya mudah terkena hoax dan seterusnya. Oleh karena itu bukan hanya elitnya yang harus toleran, tetapi individunya ini loh juga harus toleran, mengerti tentang menghargai yang lain, mengerti tentang hidupnya bersama, mengerti bahwa masing-masing ingin diperlakukan seperti orang, bahwa negara menjamin hak setiap orang, hak kebebasan dan seterusnya. Nah, kalau warganya, umatnya sudah mentalnya sudah sampai pada taraf kedewasaan sebagai warga semacam itu sampai pada fase toleransi yang respektif atau refleks, karena setiap orang memiliki rasionalitas tertentu untuk mampu menghargai yang lain dalam perbedaan. Nah, ketika toleransi itu bukan hanya menjadi tindakan biasa, tetapi menjadi suatu mentality, suatu karakter ya. Oleh karena itu, tetapi kondisi itu masih dalam proses ya. Saya melihatnya di Puja Mandala itu masih proses ke sana. Salah satu caranya di sana adalah membangun umat beragama. Sulit orang berdialog itu. Diri untuk memahami yang lain. Nilai-nilai fundamental yang diyakini orang lain itu kan sulit. Dan tidak semua orang mampu. Mungkin elitnya mampu, tapi umatnya nggak mampu. Nah, kualitas toleransi yang seperti itu yang kemudian nanti ditawarkan di ruang publik. Itu salah satu contoh. Tapi tidak sampai pada rekognitif ya. Rekognitif itu artinya sampai pluralistik, sampai membenarkan nilai-nilai kelompok yang lain. Toleran berarti menyamakan semua benar adanya. Apa yang diyakini kelompok yang lain itu adalah seperti keyakinan yang saya yakin, dan itu juga benar absolut. Nah, itu menurut Force itu terjebak dalam relativisme nilai dan pluralisme nilai. Force tidak sampai ke sana. Mungkin hanya orang-orang relativis yang filosof itu yang sampai ke sana, tetapi umat tidak perlu dibawa ke sana. Orang-orang khos lah, orang-orang awam itu tidak harus sampai ke sana. Gambarannya semacam itu. Salah satu contoh cara membaca saya tentang praktik toleransi. Mas, itu dulu ya. Saya harus ke Karampuang ini. Oke. Ya, terima kasih Mas Bowo. Ya, teman-teman. Sebagaimana saya sampaikan di awal, kita hanya akan sampai jam 12, kurang lebih 2 jam kita sudah ngobrol panjang lebar dengan Mas Bowo, dan kita bisa belajar banyak riset beliau soal toleransi. Ya, beberapa daerah termasuk di Jambi, seperti dikatakan Gus Wiwin tadi, memang ada problem toleransi, angka kita rendah menurut banyak lembaga, setara Kementerian Agama atau yang lain, tapi belakangan kita juga melihat misalnya kota-kota seperti Manado yang dulu jauh lebih tinggi, dalam beberapa tahun terakhir juga terjadi penurunan angka angka toleransi ya misalnya. Ya, sampai kapanpun saya kira hal-hal seperti ini masih menjadi PR kita bersama untuk untuk lebih menggiatkan, kata Mas Bowo tadi, untuk lebih optimis dan jangan pernah pesimis terhadap toleransi. Nah, teman-teman, di kolom chat saya sudah menyampaikan daftar hadir, silahkan diisi dan nanti sertifikat akan masuk ke email Bapak Ibu semua. Demikian, terima kasih sekali lagi Mas Bowo atas bincang-bincang kita pada hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu atau ngobrol lagi soal riset, atau bahkan bisa kolaborasi seperti teman-teman kami. Ada juga teman kami yang dapat riset kolaboratif dengan BRIN ya, yang riset di soal migran. Ya, migran. Saya tidak tahu itu PMB atau apa itu ininya. Mungkin beda. 2K. Oh gitu, ya. Terima kasih Mas Bowo, terima kasih Bapak Ibu. Insya Allah kita akan ketemu Kamis depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.